Yakobus menasihati orang-orang percaya untuk menolak godaan-godaan ini, mengingatkan mereka akan kesetiaan mereka kepada Allah dan konsekuensi-konsekuensi dari persahabatan dengan dunia. Beliau menekankan pentingnya kerendahan hati, ketundukan kepada Tuhan, dan bersandar pada kasih karunia-Nya untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Ringkasnya, firman Tuhan hari ini membahas pergumulan dan konflik internal yang dihadapi umat Kristiani mula-mula, mendesak mereka untuk memprioritaskan hubungan mereka dengan Tuhan di atas keinginan duniawi dan mencari hikmat dan kasih karunia untuk mengatasi dosa. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan perpecahan masyarakat, materialisme, dan relativisme moral, pesan Yakobus masih sangat relevan. Tuhan memanggil kita untuk menolak pola konflik dan godaan duniawi yang merusak, dengan merangkul kerendahan hati dan ketundukan pada kehendak Tuhan. Kita diingatkan bahwa akar penyebab banyak perselisihan terletak pada keinginan kita yang tidak terkendali dan ambisi egois kita. Dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui kedaulatannya, dan tunduk pada bimbingannya, kita diberdayakan untuk mengatasi daya tarik pengaruh duniawi dan mengupayakan perdamaian dan persatuan dalam hubungan dan komunitas kita. Lebih lanjut, Yakobus menggarisbawahi kesia-siaan mencari kepuasan dalam kesenangan sementara di dunia ini. Dalam budaya yang sering mengutamakan kekayaan materi, status, dan kepuasan diri sendiri, firman Tuhan hari ini menantang kita untuk mengevaluasi kembali prioritas kita, dan menemukan kepuasan sejati hanya di dalam Dia. Dengan memupuk semangat rasa puas dan syukur atas pemberian Tuhan, kita membebaskan diri dari cengkeraman konsumerisme, dan mengejar kehidupan yang lebih bermakna, dan berorientasi pada tujuan yang berpusat pada memuliakan nama Tuhan, dan dalam melayani sesama. Selain itu, Yakobus memperingatkan akan adanya bahaya perzinahan rohani, yang terjadi ketika kita mengutamakan nilai-nilai dan ideologi dunia, di atas kesetiaan kita kepada Allah. Dalam masyarakat yang ditandai dengan relativisme moral dan humanisme sekuler, umat beriman dipanggil untuk berdiri teguh dalam iman mereka, menolak untuk mengkompromikan keyakinan mereka demi penerimaan masyarakat, atau demi keuntungan pribadi. Melalui pengabdian yang teguh kepada Allah dan firman-Nya, kita dapat mengarungi arus budaya dengan ketajaman dan integritas, memberikan kesaksian akan kuasa transformatif kasih Kristus di dunia yang sangat membutuhkan penebusan ini. Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hindari konflik dengan kerendahan hati dan semangat ketundukan kepada Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yakobus 4 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu? Namun, anugerah yang diberikannya kepada kita, lebih besar daripada itu. Karena itu, kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya!
Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yakobus 4, ayat 1 sampai ayat 6, yang membahas konflik dan keinginan duniawi dalam komunitas Kristen. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, kemungkinan besar pada abad pertama Masehi, di mana gereja Kristen mula-mula menghadapi berbagai tantangan internal, termasuk perselisihan mengenai kepemimpinan, perbedaan doktrin, dan pergumulan dengan perilaku berdosa yang diwarisi dari latar belakang budaya mereka. Yakobus, yang diyakini sebagai saudara Yesus, menulis surat ini kepada umat Kristen Yahudi yang tersebar di seluruh Kekaisaran Romawi. Orang-orang percaya ini menavigasi iman mereka di tengah masyarakat kafir, di mana mereka dikelilingi oleh godaan dan pengaruh yang bertentangan dengan kepercayaan Kristen mereka. Konteks spesifik dari Yakobus 4, ayat 1-6, berkaitan dengan konflik dan pertengkaran di antara orang percaya. Bagian ini menyoroti akar penyebab konflik-konflik ini, menunjuk pada keinginan egois, iri hati, dan ketamakan. Yakobus menegur para pembaca mengenai pola pikir duniawi mereka, dan membandingkannya dengan hikmat yang berasal dari Allah. Selain itu, komunitas Kristen mula-mula berjuang untuk menjaga kemurnian dan kesetiaan terhadap iman baru mereka. Mereka seringkali terpikat oleh daya tarik budaya sekitar yang mengedepankan materialisme, hedonisme, dan penyembahan berhala. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, marilah kita berkomitmen untuk memiliki gaya hidup yang dipenuhi doa dan ketergantungan kepada Tuhan, selalu mencari kebijaksanaan dan bimbingannya dalam setiap keputusan dan interaksi. Dengan rendah hati, kita bersedia menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak-Nya, mengundang kehadirannya yang transformatif ke dalam hidup kita, memberdayakan kita untuk mengatasi konflik dan melawan daya tarik godaan duniawi. Kedua, marilah kita memupuk semangat kerendahan hati dan pengabdian dalam hubungan kita dengan sesama, mengikuti teladan Kristus yang rela menyerahkan nyawanya demi orang lain. Dengan mengedepankan cinta kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi, kita dapat menjembatani perpecahan dan membangun komunitas yang ditandai dengan persatuan dan saling menghormati. Yang terakhir, marilah kita tetap waspada terhadap pengaruh-pengaruh halus duniawi, menjaga hati dan pikiran kita terhadap dampak-dampak korosif dari ideologi-ideologi sekuler, dan dari nilai-nilai yang tidak saleh. Dengan membenamkan diri kita dalam firman Tuhan, dan mengelilingi diri kita dengan rekan-rekan seiman yang menjunjung kebenaran Alkitabiah, kita dapat berdiri teguh dalam iman kita, dan bersinar sebagai mercusuar di dunia yang gelap dan semakin rusak ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan rendah hati kami datang ke hadapan-Mu, menyadari kebutuhan kami akan bimbingan dan kekuatan-Mu dalam menghadapi konflik dan tantangan dunia ini. Tolonglah kami untuk memupuk semangat kerendahan hati dan ketundukan pada kehendak-Mu, menjaga hati kami dari godaan pengaruh-pengaruh duniawi. Berilah kami hikmat untuk memahami kebenaran-Mu, di tengah kebisingan suara-suara yang saling bersaing, dan berdayakan kami untuk menjalani kehidupan yang menghormati dan memuliakan-Mu, dalam segala hal yang kami lakukan. Kiranya kasih dan rahmat-Mu, melimpah dalam hati kami, mengalir ke dalam hubungan dan komunitas kami, seiring kami berusaha menjadi duta setia kerajaan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.